Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Rara. Kali ini aku bakal bahas salah satu soal di platform Paham MiFi. Oke, kalian dengerin baik-baik soalnya ini emang agak tricky. Oke, kalian fokus ya, jangan sambil ngemil, jangan sambil nonton musik, ngedengerin musik, dan tetap fokus. Oke, oke kita baca dulu informasinya ya teman-teman. Oke, ada seorang siswa tingginya tuh 160 cm. Berdiri di depan cermin datar yang terpasang tegak lurus dengan lantai di depannya, di depan si siswa itu terdapat meja dan di atas meja itu ada lilin. Dengan tinggi nyalanya adalah 100 cm dari lantai. Jarak lilin ke cermin adalah 2 meter. Sedangkan jarak siswa ke lilin adalah 4 meter. Nggak lurus. Saat memandang cermin, mata siswa berada pada ketinggian 150 cm dari lantai. Dapat melihat puncak nyala lilin melalui pantulan cermin. Oke, oke kita gambarin dulu ya guys. Jadi itu titik pantulnya tuh ada di sini. Titik pantulnya tuh ada di sini ya. Nah, terus tinggi nyala lilinnya dari lantai itu 100 cm. Ini 100 cm. Terus tinggi si anak, tinggi dari matanya ya ini. Karena garisnya tuh dari matanya ya. Jadi kita lihat aja dari tinggi matanya yaitu 150 cm. Dan jarak dia ke lilin, kan lilin berarti ini ya, dia tuh 4 meter. Nah, terus jarak cermin ke lilin yaitu 2 meter. Gini. Nah, kan bisa, ini kan kayak segitiga gitu kan, yang garis-garis ini. Nah, coba kita lurusin garis yang ini, guys. Set, set, oh, no. Nah, lihat kan, kelihatannya kan kayak segitiga yang dibelah dua gini kan. Ini kan segitiga yang kayak dibelah dua gitu kan. Nah, ini. Kalau kita zoom lagi ya, guys. Nah, kalau kita zoom lagi, itu tuh kan kayak membelah dua gini kan. Membelah dua gini kan segitiga. Nah, itu. Dan terus sudutnya ini juga sama. Sudutnya sama-sama theta. Nah, berarti ini, ini ke sini, ini tuh sama. Ini anggap aja ini apa ya? Aku hapus dulu ya. Berarti ini kan, ini D, ini, oh enggak, ini C aja. Ini C, ini D, dan ini adalah E. Nah, C, D, dan ke D, E itu sama. Berarti otomatis C, D sama dengan D, E. Karena kayak segitiga yang dibagi dua sama persis, lihat kan? Nah, dan sudutnya, dan juga dikuatkan lagi karena sudutnya itu sama besar. Oke, kita baca soalnya dulu ya guys ya. Oke. Besar sudut masuk dari lilin ke pantulan sampai dengan besar sudut dari pantulan ke siswa. Jadi theta, oke. Dan ini titik pantul pada cermin terletak pada ketinggian titik-titik. Nah, dan ini kan kita ditanya dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter ini. Nah, oke. Aku udah buat gambar sederhananya BTW. Nah, kita kan mau nyari titik pantul ya. Titik pantul tuh berarti yang ini kan. Nah, guys, karena ini sama, kan ini D, ini ya, ini C ya. Kebalik-balik mulu. D, C, D, terus ini E. Nah, karena C, D sama dengan DE, dan DE yang ini kan sama dengan T yang ini, dikurang sama 1 meter, ya kan? Atau 100 cm. 1 meter sama 100 cm, sama aja ya, cuman beda satuan aja. Nah, berarti CD sama dengan DE itu sama dengan T min 1 meter. Terus apa lagi? Berarti ya udah CD ini berarti juga T min 1 meter kan? T min 1 meter. Ini juga T min 1. Oke. Terus tinggi siswa adalah 1,5 meter. Karena tadi kan 150 cm ya, diubah ke meter jadi 1,5 meter. Nah, kan kita mau nyari yang ini kan? Kenapa kita nyari yang ini? Karena kita akan buat segitiga sebangun dari ini. Dari ini ya. Nah, segitiga sebangun dari ini ya guys. Jadi kita butuh ininya.
Ini kan berarti 1,5 dikurang T. Ya kan, dikurang T yang ini kan. Ya kan, masuk akal. Nah, terus ini adalah 4 meter juga. Ini 4 meter, ini tetap 2 meter. Tuh. Sekarang kita pakai kesebangunan seperti biasa ya. Kesebangunan. Eh, eh, aku taruh segitiga kecil dulu ya, guys. Jadi kan segitiganya ini segitiga besar, terus segitiga kecil. Nah, aku mau segitiga kecilnya dulu ya. Aku mau tingginya dulu. Berarti T min 1 per alasnya yaitu 2 meter kan. Terus kita ke segitiga yang besar. Segitiga besar yaitu tingginya 1,5 min T. Nah, terus kita alasnya kan. Alasnya itu otomatis 4 ditambah 2. Karena kan alas segitiga besar kan yang ini. Jadi otomatis 4 tambah 2 yaitu 6. Karena T-nya ada 2, kita kali silang. Kali silang jadinya 6 T min 1 sama dengan 2 dikali 1,5 min T. Jadinya adalah 6 T min 6. 2 kali 1,5 3 ya. Berarti 3 min 2 T. Oke, terus habis itu kita pindah ininya ke sini, T-nya ke sini, terus min 6-nya ke sini. Jadinya 6T plus 2 karena minus ya. Jadinya kalau dipindahkan jadinya positif. Terus 3 plus 6. Terus akhirnya ini 8T, ini 9. T sama dengan 9 dibagi 8. Atau 9 per 8. Berarti otomatis T sama dengan 9 per 8. Nah, ini kan masih bacaan ya guys ya. Karena masih pecahan, kita ubah ke desimal. Aku ngubahnya tuh 9 per 8 tuh dikali 125 per 125 jadinya 1125 per 1000. Ini jadinya 1,125 per 1,125 meter. Terus kalau ke senti itu jadi 112,5 sentimeter. Nah, ini jawabannya. Gitu, guys. Oke, kita nyari si tinggi titik pantul. Oke, udah ketemu ya. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, next ya, teman-teman. Oke, ini jarak antara titik pantul dengan titik puncak nyala lilin. Nah, gimana nih? Oke, jadi jarak titik pantul dan titik nyala lilin tuh yang ini, guys. Kan ini titik pantul ya. Ini titik pantul. Nah, ini nyala lilin kan. Jadi jaraknya tuh yang ini. Nah, caranya itu kita bisa pakai Pitagoras. Kan ini ya, kota Belen gak sih? Tut, tut, tut. Nah, ini kan kita udah nemu ya. Ini tadi kan 2 meter kan. Ini 2 meter. Nah, ini tadi tuh kan T min 1. T min 1. Nah, T-nya kan tadi udah ketemu. 1,125 meter. Meter ya. Terus dikurang 1 meter. Jadinya adalah 0,125 meter. Berarti ini adalah 0,125 meter. Udah, tinggal kita cari Pitagoras yang sisi miringnya ini. Iya kan? Udah. Aku hapus dulu ini. Oke, next guys. Kita ke pembahasannya. Semoga bisa dipahami ya logikanya teman-teman. Oke, ini aku udah ada sederhananya ya gitu ya. Ini tetap kita nyarinya dalam sentimeter ya kayak tadi. Berarti kita nyari sentimeter. Oke, oke kan udah ketemu nih titik ininya kan 1,125. Nah, terus kita mau nyari ini DE-nya. DE-nya kan berarti DE sama dengan 1,125 meter dikurang 1 meter. 1 meter kurang ke atas ya. 1 meter gini kan sama dengan 0,125 meter. Berarti ini 0,125 meter dan ini 2 meter gitu. Gitu ya guys. Terus udah kita tinggal nyari tadi yang aku bilang ya. Kita nyari ini titik miringnya ini. Ini miring ya. Kalau nggak miring nanti pastinya jadi lurus gini kan. Nah, ini kan miring jelas-jelas miringnya. Oke, berarti kita. Nah, ini udah ada guys.
Udah aku ubah ke sini, jadinya ini kan 2 meter. Aku mau ubah ke sentimeter dulu. Jadinya ini adalah 200 sentimeter dan ini kan tadi 1,25 0,125 jadinya 12,5 sentimeter. 0,125 meter jadinya 12,5 sentimeter. Kita 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 cari pakai Pitagoras ya. Kita mencari apa ini? EO. EO sama dengan akar 12,5 kuadrat plus 200 kuadrat. Nah guys, 200 kuadrat aja tuh udah sekitar, 200 kuadrat itu udah sekitar 40.000 kan. Kan banyak banget. Kita pakai cara memisah-misah anjay, memisah-misah. Jadi kan gimana cara memisah-misah kan? Kita cari faktornya kan. Nah, 12,5 bisa dibagi 25 nggak? Bisa. Hasilnya berapa? Setengah. Jadi dapat dari setengah dikali 25 di akar di pangkat sorry pangkat ya. Terus 200 bisa dibagi 25 nggak? Bisa. Hasilnya 8. Berarti kan 8 dikali 25 tetap kuadrat ya. Oke. Terus ini kita kuadratin dulu semua. Jadi 0,5 kuadrat kali 25 kuadrat plus 8 kuadrat 25 kuadrat. Nah, 25-nya kan sama nih. Sama-sama 25 nih. 25 kuadrat. Oke, kita keluarin 25 kuadratnya. 25 kuadrat. Oke, jadinya 0,5 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, 25 kuadrat ini kan bisa dikeluarin ya. Dan hasilnya bulat. Jadi kita keluarin aja jadi 25 akar 0,5 di kuadrat tuh jadinya 0,25 ditambah 8 kuadrat itu sebenarnya 64. Jadinya 25 hasilnya adalah 25 akar 64,25. Gitu ini hasilnya guys. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Aku next ke soal selanjutnya ya. Nah, ini nih. Ini informasinya tetap sama kok kayak yang awal. Agar titik cermin berada lebih 10 cm lebih tinggi, berarti siswa harus menjauh titik-titik. Nah, jadi gini guys, logikanya ya. Kan 10 cm lebih tinggi dari puncak nyala lilin kan. 10 cm lebih tinggi daripada puncak lilin. Oke, berarti kan gini. 10 cm. Berarti kan gini ya. Berarti ini otomatis karena titik pantulnya kan ada di sini ya. Titik pantulnya kan di sini. Titik pantulnya kan di sini ya. Nah, ini berarti 10 cm lebih tinggi dari nyala lilin. Berarti ininya 10 meter. 10 cm, sorry. 10 cm. 10 cm. Karena tadi kan mintanya 10 cm di atas nyala lilin. Berarti ini 10 cm-nya kan. Nah, kalau ini 10 cm-nya, ini kan tadi 1 meter kan. Kenapa tidak lurus? Nah, ini kan tadi 1 meter nih. 1 meter. Nah, terus ini 10 cm lebih dari nyala lilin. Berarti ini kan 1 meter ditambah 10 cm. Atau 1,1 meter. Iya kan? Ya kan masuk akal kan? Itu. Jadi ini udah ketemu ininya 10 cm. Ininya jadinya 1,1 meter. Yang ini jadinya 1,1 meter. Nah ini tetap ya. Ini karena lilin yang nggak berpindah tetap 2 meter. Nah terus karena ini maunya 10 cm kan tadi di awal soal kan ketemunya tuh 1,25 ya. Eh, bukan. Jaraknya tuh kan tadi 12,5 cm ya. Di soal-soal sebelumnya tadi. Di sini tadi kan. Itu. Nah ini kan tadi 12, cm kan yang ini. Nah terus dia minta 10 cm. Otomatis kan semakin turun ya titik pantulnya. Awalnya ada di sini. Sebenarnya kan turun. Ini agak turun. Tapi tetap miring. Agak turun gini.
Ya, ibaratin agak turun sedikit lah, karena kan cuma 2 senti ya. Ibaratin agak turun kemana ya? Eh, ibaratin ini tuh agak turun, kan ini mintanya, kan tadi awalnya 12,5 terus minta turun. Jadi ke sini lah. Nah, agak ke sini ya. Nah, gitu. Jadi tingginya tetap 1,1 meter gitu. Nah, kan buat titik pantulnya agak turun itu tuh kan manusia ini harus menjauh ya. Alias siswa ini kan harus menjauh, harus mundur sesuai di cermin gitu kan. Sep- Nah, cara tahu jaraknya tuh gimana? Caranya kita tetap pakai kesebangunan, yes. Kesebangunannya gimana? Oke, kita anggap aja ini nggak usah berubah ya. Titik apa garisnya tuh udah berubah. Anggap aja gitu biar nggak ribet. Berarti ini kan tetap 1 meter. Berarti ini kan tadi 10 cm ya. Berarti ini 10 cm. Terus ini tetap 200 200 cm ya. Terus ini juga tetap ini karena kita mau si siswanya ini mundur, kita ibaratin X dulu karena kita nggak tahu jaraknya ketika si ininya tuh 1,1 meter atau ketika si ininya tuh 10 cm kan kita nggak tahu ya ininya berapa ketika dua kondisi itu terjadi. Oke, terus ini tadi kan tetap ya 150 cm. Berarti 1,5 meter kan. Berarti 1,5 meter dikurang 1,1 meter. Jadinya sama dengan 0,4 meter atau 40 cm. Coba ini 40 cm yang ini ya, yang ini. Ini ini jadinya karena sama ya, yang ini sama ini jadinya ini 10 cm. Ini tuh 200 cm dan ini masih X karena kita nggak tahu ya. Ketika ini apa titik pantulnya itu 10 cm di atas nyala lilin gitu. Oke, aku udah punya gambar sederhana ya guys ya. Ini 10 cm. Ini juga 10 cm ya berarti. Iya, udah sesuai tadi kan ya. Ini 0,4 dikurang tadi 1,5 dikurang 1,1 jadi 0,4. Terus ini jadi karena di 10 cm ditambah 1 meter jadinya 1,1 meter. Udah jelas ya. Oke, kita langsung aja pakai ke sebangunan. Karena aku suka X-nya di atas, jadi kita X-nya di atas dulu ya. Oke, lagi-lagi aku ulangi. Segitiga besar yang ini. Dan segitiga kecil. Oke, aduh, kehapus. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Berarti alas segitiga besar kan berarti X plus 200 kan? Ya kan? X plus 200. Berarti segitiga besar dulu ya X plus 200 terus tingginya adalah 40 cm. Sama dengan alas segitiga yang kecil ada 200. 200 per 10 ya, tingginya 10. Oke, kita kali silang guys. Jadinya ini 10 kali X plus 200. Ini jadinya 200 dikali 40. Ini jadinya 10 X plus 2000. Ini jadinya berapa? 8.000. Oke, 8.000 terus 10 X plus 200 sama dengan 8.000. Ini pindah ke sini jadinya 10 X 8.000 dikurang 2.000 jadinya kan 600 6.000 ya 6.000. Ini 10 X berarti X-nya sama dengan 6.000 dibagi 10. Tinggal dicoret aja berarti 600 cm kan ini tadi. Ini sama dengan 6 meter gitu. Nah, kan tadi di soal awalnya ini kan 4 meter ya. Ini awalnya 4 meter kan ini. Karena ini nambah jadi berubah jadi 6 meter. Berarti kan dia tambah 2 meter kan. Dari si 4 meter. Berarti ini jawabannya adalah 2 meter menjauhi menjauhi si lilin.
Oke, ini jawabnya ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini soal terakhir ya. Oke. Jika lilin tersebut terus menyala dengan kecepatan, oh, edit, mohon maaf. Oke, jika lilin tersebut terus menyala dan meleleh dengan kecepatan sebesar 0,5 cm per menit, waktu yang dibutuhkan agar tinggi titik pantul 100 cm dari lantai adalah titik menit. Oke, jadi soalnya tuh maunya gini. Soalnya banyak mau ya. Soalnya maunya tuh gini. Ini tuh 100 cm atau 1 meter. Nah, ini titik pantulnya tuh di 1 meter ya. Terus, nah kan kita berarti kan kalau misal ini 1 meter, berarti ini kan ini harus turun ya. Si lilinnya tuh harus mencair. Ini kita anggap aja X. Yang awalnya 1 meter tuh pasti menurun ya ketinggiannya. Jadi ini kita anggap aja X ketika si titik pantul adalah 1 meter. Kita anggap X. Terus terus seperti biasa tadi ya, karena kan ini tadi C C terus ini D terus ini E. Nah, CD kan sama dengan DE. Nah, terus lihat dari kondisi ini, DE itu kan sama dengan 100 cm dikurang X. Ya kan, 1 cm dikurang X. Berarti CD juga sama. CD sama dengan 100 cm dikurang X. Yang ini tetap ya 2 meter atau 200 cm. Terus ini juga tetap, ini masih 400 cm. Dan ini berarti kan tadi tingginya 1,5 meter ya. Nah, tadi kan ini kan udah ketahui nih titik pantulnya 1 meter. Berarti ini otomatis 1,5 meter dikurang 1 meter atau 0,5 meter atau 50 cm. Tuh. Semoga jelas ya teman-teman penjelasanku. Nah, udah nih. Udah ketemukan ini 100. Ini DE-nya adalah 100 min X bener. Terus ini 50 cm ya tadi. Dari 150 cm dikurang 100 cm. Jadinya ini. Di sini tetap 400 cm. Ini 400 cm. Ini 200 cm. Ini udah tinggal kita buat kesebangunan. Oke, aku mau ininya dulu ya. Berarti ininya berarti 100 min X ya. Berarti aku mau tinggi si segitiga kecil dulu sama alasnya segitiga kecil. Terus baru yang tinggi segitiga besar dan alas segitiga yang besar. Begitu. Oke, jadinya 100 min X per 200 sama dengan 50 per 600 ya guys. Kan alasnya yang ini jadinya 600 ya. 600. Oke. Nggak usah kita kali silang ya. 50 per 600 dikali 200. Jadi 100 min X sama dengan 1000 ya ini. 10.000. Ini kita bagi 200 saja. Ini 201, ini 200 jadinya 3. Jadinya 50 per 3. Ini 100 min X. Kayak aneh ya, agak susah ya. Kita kali silang aja kayaknya ya. Aku mau kali silang aja deh biar nggak ribet ya. Kali silang gini jadi 600. 600 dikali 100 di min X. Terus ini sama dengan 50 dikali 200. Nah, 50 kali 200 tuh kan 10.000 ya. Eh, 1.000 apa 10.000? Aduh, aduh. Kali 200. 10.000 ya. Berarti aku hitung dulu guys. 10.000 bener ya.
10.000. Terus ini jadinya 60.000 ya. 60.000 min 60x. Oh, takut salah hitung tau. Salah itu nggak sih? Itu aku cek dulu ya. 100 min x sudah benar. Per 200. Oke, udah benar. Berarti 50 per 600 sudah benar. Oke, udah benar sih ya. 10.000 ini jadinya berarti ini jadinya 60x ya guys. Kita pindah ke sini. Terus ini 60.000 dikurang 10.000 jadinya 50.000. 60x. Nah, ini terus X-nya sama dengan 50.000. Kok banyak banget ya? Dibagi 60. Jadinya 5.000 dibagi 6. Dibagi 2 pun 2.500. Harusnya tuh nggak sebanyak ini tahu kok banyak banget ya. Aku kayak salah itu nggak sih? Betul, aku cek dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan. Oh, ini bagi dulu deh. Cuma ini banyak banget ya, aku bingung hitungnya. Aku ulang lagi deh di bagian ini aja. Sebenarnya sejauh ini nggak salah, cuman kebanyakan gitu loh buat aku. Buat ngitunginnya. Ini kita bagi 50 dulu ya. Tetap kok guys, tetap. Cuman aku ngitungnya tuh kurang kurang simple gitu loh. Ini berarti dibagi 50 ini satu, dibagi 50 jadi 12. Jadi ini 100 min X per 200. Ini satu per 12. Oke, terus dikali silang aja. Jadi 12 100 min X. Jadinya ini 200 kali satu ya tetap 200 ya. Di sini jadinya dikaliin jadi 1.200 di min 12 kali X ya 12x ini 200. Oke, X-nya kita pindah sini jadinya 12x. Ini kita pindah sini ya, jadinya min 200. Jadi 1.200 dikurang 200. Jadinya tuh 1012x. Jadinya tuh X-nya ada 1000 min 12. Jadi X-nya adalah 1000 per 12. Oke, kita bagi 4 kali ya. Bagi 4 tuh jadi 3 tuh sih 250. Jadi eh X-nya adalah 250 per 3 ya. Coba aku hitung lagi. Bagi 3. Dibagi 4. Oke, bener ya. Nah, kan tadi tuh nyala lilinnya tuh kan gini ya guys. Kan tadi nyala lilinnya tuh sebelum padam itu kan segini. Terus akhirnya turun jadinya segini kan. Kan tadi awalnya nyala lilinnya kan 1 meter. Terus ketika si titik pantulnya tuh jadi 100 cm, ini kan jadi 250 per 3. 1 meter berarti 100 cm. Nah, berarti kan kan kita mau nyari lilinnya doang ya. Kayak berapa sih eh, perkurangannya? Berkurangnya tuh berapa? Berarti kan jadinya 100 dikurang 250 per 3 kan. Atau ini kan per satu ya, jadinya ini kali 3 jadi 300 per 3 dikurang 250 per 3. Jadi sama dengan 50 per 3. Nah, ini tuh belum selesai. Belum selesai ya teman. Ini tadi kan apa banyak yang banyak banyak berkurangnya. Berapa banyak lilin yang berkurang kan? Terus kita bagi lagi nih di sini. Kita bagi lagi di sini dibagi 0,5.
sentimeter atau setengah ya. 0,5 cm atau setengah. Jadinya kan tadi 50/3 dibagi ya ini 5 5/10. 5/10 ya. 0,5 kan 5/10 atau satu per 2-an. Dibagi 5 masing-masing. Jadinya 50/3 dibagi setengah, atau kan kalau dibagi kan dibalik ya. Jadi 50/3 dikali 2/1. Jadinya adalah 100/3. Nah, 100 dibagi 3 itu adalah 33,33,3333 infinity. Nah, hasilnya ini ya, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan aku ini udah selesai ya. Mohon maaf kalau tadi tuh gak lancar dan lain sebagainya ya. Semoga membantu aku. Ini aku udah 2 kali tag dan aku udah capek banget malam ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa mengerti pembahasan aku ya. Terima kasih, guys.